Bab 880. 1R. Celestial tidak mengembangkan domain. Makhluk surgawi sejati tidak punya sentimen. Wang Lin mengetahui hal ini. Riak muncul dari pusat kolam celestial dan energi spiritual celestial mulai menyebar. Para pembudidaya di sekitarnya diam-diam merenungkan pro dan kontra. Masuk atau tidak menjadi pilihan sulit bagi mereka. Master Flamespark tidak memaksa mereka tetapi dengan tenang menatap junior di hadapannya. Bukan hanya dia, semua pengamat di sekitarnya dan utusan kuil surgawi Guntur memperhatikan dengan cermat. Semua kultivator di Alhaven Star System juga memperhatikan dengan penuh perhatian. Seolah-olah seluruh sistem bintang seluruh langit menjadi sunyi. Semua petani menjadi diam. Ini adalah pilihan yang sulit. Tidak ada yang bisa mengatakan mana yang benar dan mana yang salah. Hanya dapat dikatakan bahwa ini adalah dua jalan yang berbeda. Salah satunya adalah jalan para dewa dan yang lainnya adalah jalan para penggarap. Tidak ada yang bisa dengan jelas mengatakan mana yang lebih kuat sampai akhir. Di zaman kuno, para penggarap kuno ingin menjadi abadi. Bagi mereka, memasuki kolam surgawi adalah suatu kehormatan besar. Energi asal mereka akan berubah menjadi asal-usul surgawi. Ini adalah tujuan akhir para kultivator dari zaman kuno. Tanpa pengembangan domain, tidak ada yang perlu dipahami. Semua peningkatan tingkat kultivasi akan bergantung pada harta surgawi, budidaya surgawi, dan pil surgawi. Setelah runtuhnya alam surgawi, para kultivator tidak lagi berusaha menjadi surgawi, karena alam surgawi sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, jalan mereka adalah Dao. Karena mengolah Dao memungkinkan mereka memperoleh pencerahan. Kunci untuk mengembangkan Dao adalah pemahaman. Pahami langit, baik untuk mematuhinya atau menentangnya. Jika tidak ada pemahaman, maka akan sangat sulit untuk meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Pada saat ini, apa yang ditempatkan di hadapan Wang Lin dan para penggarap ini adalah dua jalan. Yang pertama adalah memilih jalan kuno dan yang lainnya adalah memilih jalan yang sekarang. King Sui dengan tenang memandang Wang Lin. Dia berharap Wang Lin akan memasuki kolam surga dan melepaskan Dao. Dia ingin Wang Lin menjadi seorang surgawi sejati dan menjadi murid sejati gurunya, Bai Fan. Su Ting merenung sejenak dan memandang Wang Lin. Dia mengatupkan giginya dan berjalan menuju kolam surgawi. Dia sombong sepanjang hidupnya, dan di antara teman-temannya, tidak ada yang layak di matanya. Setelah dia meninggalkan planet Donglin, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Namun, selama kompetisi surgawi Thunder Celestial Temple, dia berulang kali dikalahkan oleh Wang Lin. Kemudian, dalam satu jalur menuju surga, dia dibunuh. Dia tidak bisa menerima ini. Su Ting memiliki sedikit kekaguman terhadap Wang Lin. Namun, kekagumannya tidak seberapa dibandingkan dengan keengganannya. Jika ini terus berlanjut, dia tahu akan sulit baginya untuk melampaui Wang Lin. Dia harus mengambil jalan lain dan melakukan lompatan kualitatif. Oleh karena itu, dia dengan tegas meninggalkan wilayah kekuasaannya dan memilih jalan surgawi. Setelah memasuki kolam surgawi, Su Ting merasakan sakit yang tak tertahankan datang dari tubuhnya. Airnya seakan mendidih dan mengalir ke tubuhnya. Tetesan keringat muncul di dahinya. Rasa sakitnya hampir cukup membuatnya pingsan. Seolah-olah ada pisau yang mengukir dagingnya. Domain yang telah dia kembangkan selama ribuan tahun diserap olehnya.
Energi spiritual surgawi dalam jumlah besar memasuki tubuhnya dan menyatu dengan energi asalnya, membentuk energi yang belum pernah terlihat sebelumnya yang memenuhi tubuhnya. Hanya 7 menit kemudian, Su Ting meraung dan rambutnya bergerak tanpa angin. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan aura surgawi yang sangat kuat meledak darinya. Kekuatannya saat ini satu langkah lebih kuat dari sebelumnya. Mata Su Ting bagaikan kilat dan perasaan sangat nyaman memenuhi tubuhnya. Dia mengangkat tinjunya seolah dia mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Mantra surgawi yang dia tahu terlintas di kepalanya. Dalam hatinya, dia merasa bisa menggunakannya kapan saja dan memiliki kendali penuh. Sumu, suatu hari kita akan bertarung lagi. Su-Ting keluar dari kolam surgawi. Matanya bersinar saat dia melihat Wang Lin dan kemudian menarik pandangannya. Penampilan Su-Ting segera menarik perhatian para kultivator yang ragu-ragu. Setelah dia, para pembudidaya masuk ke dalam kolam satu persatu. Mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan sebelum tingkat budidaya mereka meningkat secara eksplosif. Energi spiritual surgawi yang padat keluar dari tubuh mereka saat mereka perlahan keluar dari kolam surgawi. Setiap orang yang keluar dipenuhi dengan kegembiraan. Perasaan berkuasa dan kendali penuh atas mantra surgawi membuat mereka tidak menyesal memilih jalan ini. Wang Lin dengan tenang melihat ke kolam surgawi. Hatinya terasa sangat kompleks. Dia telah melihat langkah ketiga, dan di alam surgawi, dia melihat Kaisar Langit Bai Fan menjadi gila sambil menunjuk ke langit. Semua ini penuh dengan misteri. Berkultivasi sebagai makhluk surgawi tidaklah sederhana. Dia tidak bisa menentukan apakah jalan ini benar atau salah, tapi dia tidak mau memilih. Selain itu, fakta yang paling penting adalah ketika kolam surgawi muncul, tidak ada monster tua yang melihatnya. Hal ini membuat Wang Lin semakin bertekad untuk menentukan pilihannya. Dari Thunder Celestial, Fist Thunder Celestial, dan 36 Heaven Celestial, total 17 orang memilih untuk memasuki kolam surgawi. Selain Wang Lin, Namong Han, Semong Hu, dan Zhan Kongli, bersama selusin orang lainnya, memilih untuk tidak masuk. Ini adalah pilihanmu sendiri. Jangan menyesal di kemudian hari. Mata Master Flamespark menyapu kerumunan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Terdengar suara gemuruh saat kolam surgawi melayang ke langit dan menghilang. "Tolong, batu pemberian surgawi!" Teriakan Master Flamespark sangat penuh hormat. Setelah dia berbicara, awan mulai bergerak. Awan berubah menjadi naga awan dan mulai mengelilingi area tersebut. Gelombang tekanan yang mengejutkan turun dari langit dan menyelimuti area tersebut. Semua penggarap di sistem bintang seluruh langit menatap semua ini dengan penuh perhatian. Sesaat kemudian, salah satu naga awan terbang turun dari langit dan meludahkan sebuah batu. Batu ini panjangnya hanya 5 kaki, namun ketika jatuh, membuat seluruh kuil surgawi guntur bergetar tanpa henti. Energi spiritual surgawi yang kuat menyapu area tersebut dan mulai menyebar dengan gila-gilaan. Guntur surgawi, wakil guntur surgawi, dan 36 surga surgawi, saya memberi Anda kesempatan untuk mengukir nama Anda di batu. Mata Su-Ting berbinar dan dia melangkah keluar. Dia tiba di sebelah batu itu, dan ketika dia melihatnya, dia terkejut. Nama yang tak terhitung jumlahnya terukir di batu pemberian surgawi. Masing-masing nama memancarkan aura yang kuat, dan bahkan ada banyak nama orang termasyhur di sistem bintang seluruh langit.
Hal ini membuat keinginannya untuk mengukir namanya semakin kuat. Dia mengangkat tangan kanannya, mencari tempat, dan mengukir namanya. Saat ini, ada kilatan lampu hijau. Sebuah kekuatan yang kuat memasuki tubuh Suting dan mendorongnya mundur. Suting mencibir dan energi asal surgawi di dalam tubuhnya melonjak. Kabut hitam muncul di antara alisnya dan masuk ke jarinya. Dia tanpa ampun mengukir batu pemberian surgawi. Dia hampir tidak bisa mengukir namanya sendiri. Setelah dia selesai, tubuhnya terasa seperti akan roboh. Dia mundur beberapa langkah dan wajahnya pucat. Wang Lin memandang Suting. Alasan mengapa Suting lelah adalah karena sebagian kecil dari jiwa asal Suting telah terpecah dan terserap oleh batu. Wang Lin segera menjadi waspada. Tuan Flamespark mengangguk. Siapapun yang bisa mengukir namanya di atas batu pasti memiliki budidaya yang mengejutkan. Dia sangat puas dengan Suting. Orang ini pasti akan bersinar dalam pertempuran melawan Alliance Star System. Setelah Suting, 36 surga surgawi semuanya maju ke depan. Namun, selain Nangong Han, kultivator berjari 6, dan anak laki-laki berkepala besar, tidak ada orang lain yang bisa mengukir nama mereka di atas batu. Wang Lin adalah orang terakhir. Matanya tenang saat dia perlahan berjalan menuju batu wanita terbaik surgawi. Dia melihat nama-nama di batu itu dan merenung dalam diam. Wang Lin secara alami berhati-hati. Ada banyak alasan mengapa dia tidak memasuki kolam surgawi. Sekarang batu pemberian surgawi ini membuatnya semakin merenung. Perenungannya membuat tatapan para penggarap di sekitarnya berkumpul. Wang Lin sangat menarik perhatian dalam kompetisi gelar surgawi. Ketika dia memilih untuk tidak memasuki kolam surgawi, hal itu memicu gelombang diskusi. Sekarang dia sedang merenung di depan batu itu, hal itu menyebabkan para penggarap di sekitarnya membuat tebakan mereka sendiri. Bukan hanya mereka, tapi semua orang di Alhaven Star System yang melihat batu itu menjadi fokus dan memperhatikan dengan cermat. Mereka ingin tahu apakah Sumu akan menyerah. Jika dia tidak menyerah, apakah dia bisa mengukir namanya di sana? Padahal hampir tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui legenda atau asal-muasal batu anugerah surgawi. Saat dia merenung, mata Wang Lin berbinar. Tangan kanannya terangkat dan jari telunjuknya ditekan ke bawah. Sebuah kekuatan dahsyat datang dari dalam batu dan memantulkan tangan kanannya. Setelah sedikit mengernyit, energi asal berputar ke seluruh tubuhnya dan jarinya menekan sekali lagi. Kali ini kekuatan rebonnya bahkan lebih kuat. Namun, energi asal melonjak ke jarinya untuk melawan kekuatan ini. Hasilnya, saat Wang Lin menggerakkan jarinya, kekuatan pantulan menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, terdengar suara letupan, seolah-olah batu itu akan runtuh. Semburan cahaya keras datang dari batu itu. Ketika Wang Lin menyelesaikan pukulan terakhirnya, dia merasakan sebagian dari jiwa asalnya terbelah dan bergerak menuju jari pertarungannya. Namun, saat jiwa asalnya hendak menyatu dengan batu itu, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Meminjam kekuatan dari batu itu, dia mundur beberapa langkah dan mampu menghentikan prosesnya. Mata Master Flamespark menyipit dan dia menatap Wang Lin dengan penuh arti. Dia secara alami melihat bahwa jiwa asal Wang Lin belum menyatu dengan batu itu. Bahkan nama yang terukir bukanlah Wang Lin atau Sumu, melainkan Master Demon. Sumu ini memang layak menjadi seseorang dari Alliance Star System. Dia tidak serakah dan tetap berhati-hati.
Master Flamespark menarik pandangannya. Sekarang ini adalah hadiah terakhir untuk Thunder Celestial, Fist Thunder Celestial, dan 36 Heaven Celestials. Kalian bertiga masing-masing dapat membuat permintaan. Kuil Surgawi Guntur, keluarga Siang, dan keluarga Gongsun akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Namun, jika ada yang dengan sengaja membuat permintaan yang sulit, hadiahnya akan dibatalkan. Pikiran Wang Lin bergetar hebat. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menenangkan jantungnya yang berdetak kencang. Matanya bersinar tidak seperti sebelumnya. Alasan dia datang ke sini untuk berpartisipasi dalam anugerah surgawi adalah untuk hadiah terakhir ini. 1R Bab 881. Saya setuju. Wang Lin tidak menunjukkan perubahan emosi yang kejam ini. Matanya berangsur-angsur menjadi tenang, namun di balik ketenangan itu ada nyala api yang menyala terang. Dia bukanlah orang pertama yang melangkah maju, dia menunggu orang lain menyatakan permintaan mereka sebelum dia perlahan berjalan maju. Dia menggenggam tangannya pada Master Flamespark dan dengan hormat berkata, "Junior punya permintaan." Master Flamespark memandang Wang Lin dan dengan tenang berkata, "Sumu, ucapkan permintaanmu." Permintaan Junior adalah agar jiwa yang baru lahir yang hancur dapat mereformasi daging dan bangkit. Saat Wang Lin berbicara, tidak ada perubahan pada suaranya. Namun, jantungnya berdebar kencang seolah hendak meledak keluar dari dadanya. Oh, mata Tuan Flamespark menyipit. Dia merenung sedikit sebelum melihat ke arah lelaki tua Siang dan berkata, permintaan ini tidak sulit. Sejak zaman dahulu, keluarga Siang memiliki mantra yang konon sangat ajaib. Itu harus dapat memenuhi kebutuhan Anda. Bagaimana? Rekan penggarap Siang. Orang tua Siang tersenyum tipis. Dia sangat mengagumi Wang Lin. Dia tersenyum dan berkata, "Sumu, saya kira jiwa baru yang Anda bicarakan telah hancur tubuhnya dan menderita luka serius. Hal ini menyebabkan mereka tertidur. Ini seharusnya tidak sulit. Keluarkan jiwa yang baru lahir dan biarkan orang tua ini memeriksanya terlebih dahulu." Wang Lin diam-diam merenung. Limuan sangat penting baginya dan tidak tergantikan. Dia juga seseorang yang harus dia lindungi, dan saat ini, dia ragu-ragu. Dia mengangkat tangan kanannya dan menyentuh tas pegangannya. Sebuah bola cahaya kecil segera terbang keluar. Dalam 3 hari pertama di kuil surgawi Guntur, Wang Lin telah mengeluarkan jiwa Limuan yang baru lahir dari surga yang menentang manik ketika tidak ada orang di sekitarnya. Dia telah menyegelnya dengan pembatasan pemusnahan sehingga jiwanya yang baru lahir tidak menghilang. Semua itu untuk saat ini. Memegang bola cahaya dengan tangan kanannya, tangan kiri Wang Lin menyentuhnya. Bola cahaya terbuka seperti bunga, memperlihatkan jiwa yang baru lahir yang berkultivasi di dalam. Jiwa yang baru lahir ini adalah Limuan. Wajahnya pucat dan dia duduk dalam posisi lotus. Seluruh tubuhnya mengeluarkan rasa lemah, seolah-olah dia akan hilang sepenuhnya jika angin bertiup ke arahnya. Ada lapisan cahaya di tubuhnya. Hal ini membuat Limuan terlihat sangat suci. Dia tampak seperti makhluk surgawi yang turun dari surga dan mendarat di tangan Wang Lin. Meski tertidur dan tidak pernah bangun, orang masih bisa merasakan kelembutan dan kebaikan Limuan. Penampilannya sangat cantik. Meskipun dia tidak secantik Liu Mei atau seterang kupu-kupu merah, dalam hati Wang Lin, apa gunanya hal-hal itu? Saat itu, Lin Muan menua dengan cepat dalam pelukannya.
Semuanya berubah menjadi abu dan menghilang. Hanya satu hal yang bergema di dalam hati Wang Lin. Bahkan jika surga ingin kamu mati, aku akan membawamu kembali. Untuk kalimat ini, Wang Lin datang ke Alhaven Star System. Untuk kalimat ini, dia berdiri di depan kuil surgawi guntur. Ketika Wang Lin mengeluarkan jiwa Limuan yang baru lahir, Xi Zifeng, yang matanya terpaku pada Wang Lin, hampir pingsan. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan hatinya terasa hancur. Jadi ternyata, dia menjalani semua ujian ini untuk wanita ini. Air mata keluar dari mata Xi Zifeng. Saat dia melihat jiwa yang baru lahir di tangannya, hatinya sakit dan dia merasakan kepahitan di hatinya. Memiliki kekasihnya melakukan semua ini, meskipun jiwanya yang baru lahir rusak dan tertidur, inilah kebahagiaan. King Sui memandang Wang Lin dan jiwa yang baru lahir di telapak tangan Wang Lin sebelum sedikit kesedihan muncul di matanya. Bertahun-tahun yang lalu, dia juga memiliki seorang wanita yang akan dia jaga seumur hidupnya. Itu hanya, mata King Sui menunjukkan penderitaan. Ketika lelaki tua siang melihat jiwa Limuan yang baru lahir, senyumannya membeku. Saat dia melihat jiwa Limuan yang baru lahir, dia perlahan mengerutkan kening dan bertanya, berapa lama jiwa yang baru lahir ini tidur? Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, tekadnya dari budidaya 1000 tahun sangat rapuh. Menekan pikirannya yang gemetar, dia dengan lembut berkata, hampir 700 tahun. Orang tua siang mengangguk sedikit dan berkata, sepertinya kamu menghabiskan banyak upaya untuk melestarikan jiwa yang baru lahir ini selama 700 tahun. Namun, 700 tahun terlalu lama. Bagaimana seorang penggarap Naschen Sol bisa bertahan selama 700 tahun? Belum lagi fakta bahwa dia telah kehilangan dagingnya dan hanya jiwanya yang baru lahir yang tersisa. Dan di atas segalanya, jiwa yang baru lahir ini perlahan-lahan sekarat. Sumu, ubah permintaanmu. Orang tua siang menghela nafas. Dia ingin membantu Sumu ini, jadi dia memberinya kesempatan untuk mengubah permintaannya. Suara orang tua siang seperti jarum tajam yang tanpa ampun menusuk hati Wang Lin. Rasa sakit seperti ini terasa seolah-olah dunia sebelum dia telah runtuh. Yang ada hanyalah kehancuran dan tidak ada yang tersisa. Rasa sakit seperti ini menyebabkan keinginan hidup Wang Lin memudar. Kata-kata itu bergema di benaknya berulang kali seperti guntur. Apakah benar-benar tidak mungkin? Mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan yang luar biasa saat dia melihat Limuan. Orang tua siang menghela nafas panjang. Dia kembali memperhatikan jiwa Limuan yang baru lahir dan menggelengkan kepalanya. Jika tebakan lelaki tua ini tidak salah, dia meninggal karena umurnya sudah habis dan Anda menggunakan metode khusus untuk mengekstrak jiwanya yang baru lahir dan kemudian memberinya nutrisi. Namun, saat makanan tersebut akan berhasil, sebuah kecelakaan terjadi pada momen penting tersebut. Ini membuat jiwanya yang baru lahir tidak dapat menahannya. Meskipun Anda menyelamatkannya, kenyataannya dia sudah diambang kematian. Saya tidak dapat membantu Anda dengan kekuatan saya. Dia adalah seseorang yang seharusnya sudah mati. Memaksa dia tinggal adalah masalah yang menyakitkan bagi Anda dan dia. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah membantu Anda mengirimnya ke siklus reinkarnasi. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat dan dia batuk darah dan menunjukkan senyuman yang menyedihkan. Dia melihat jiwa Limuan yang baru lahir di tangannya.
Ingatannya tentang Limuan terlintas di depan matanya. Perasaan sakit hatinya memenuhi tubuhnya. Rasa sakit ini menusuk tulangnya dan mencabik-cabik hatinya. Dua aliran air mata keluar dari mata Wang Lin. Semasa hidupnya, lamanya dia menitikkan air mata bisa dihitung dengan satu tangan. Melihat Limuan, nyala api yang pantang menyala di dalam hati Wang Lin. Bahkan jika surga ingin kamu mati, aku akan membawamu kembali. Wan Er, ini adalah komitmenku padamu. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih jiwa Limuan yang baru lahir. Segel itu segera menyusut dan membentuk bola kecil sekali lagi. Orang tua Siang diam-diam merenung. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba berkata, bukannya sama sekali tidak ada metode. Tubuh Wang Lin bergetar seolah puluhan ribu petir meledak di tubuhnya. Pada saat ini, seluruh energinya terfokus pada matanya saat dia menatap lelaki tua Siang. Namun, harga untuk metode ini terlalu mahal. Kunci mengapa wanita ini tidak bisa bertahan hidup adalah karena umurnya sudah habis. Jika Anda bisa menghabiskan umurnya, mungkin ada peluang. Mantra ini disebut mantra Kiksi. Namun, saya tidak dapat menggunakannya, hanya leluhur kuno yang berkultivasi dengan pintu tertutup yang dapat menggunakannya. Sumu, aku harus memperingatkanmu bahwa untuk menggunakan mantra Kiksi membutuhkan kekuatan hidup seseorang yang sangat dekat dengan wanita ini. Ini adalah satu-satunya cara agar tidak ada penolakan. Namun, umur panjang orang yang memberi kehidupan akan kurang. Pengurangan seperti ini tidaklah setara. Anda harus menyerahkan 90% hidup Anda hanya demi sedikit peluang bagi wanita ini untuk pulih. Namun, ini hanya peluang kecil. Jika tidak berhasil, umur Anda tidak akan pulih. Tolong pikirkan baik-baik. Jika Anda setuju, saya dapat menyampaikan permintaan Anda kepada leluhur sekali saja. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Suara leluhur keluarga Siang bergema di seluruh langit dan bumi dan terdengar di telinga semua orang. Pada saat ini, semua penggarap di sistem bintang seluruh langit mendengar kata-katanya. Untuk mendapat kesempatan bagi wanita ini untuk bangkit kembali, dia harus menyerahkan sebagian besar umurnya. Apakah ini layak atau tidak? Pertanyaan ini meresahkan hati setiap kultivator yang mendengarnya. Orang tua Siang sangat mengagumi Wang Lin. Dia tidak memiliki tujuan egois atau niat jahat ketika dia mengatakan ini di hadapan setiap kultivator di sistem bintang Alheaven. Wang Lin melihat bola pembatas di tangannya. Tatapannya sepertinya mampu menembusnya saat dia menatap Limuan dan perlahan berkata, "Saya setuju." Suaranya agak serak. Tatapannya seolah menembus bola pembatas dan jatuh pada Limuan. Rasa sedih memenuhi area tersebut. Limuan sepertinya telah mendengar suaranya, dan tubuhnya bergetar lembut dan dia mencoba membuka matanya. Namun, dia tidak punya kekuatan, dia hanya merasakan kelelahan dan kesedihan yang tak ada habisnya. Wang Lin tahu bahwa umur berasal dari vitalitas. Semakin kuat vitalitasnya, semakin lama umurnya. Ketika tingkat kultivasi seorang kultivator meningkat, vitalitasnya meningkat. Inilah sebabnya mengapa para kultivator yang kuat memiliki umur yang panjang. Orang tua Siang mengangguk dan berkata, "Karena Anda setuju, setelah anugerah surgawi selesai, ikuti saya ke planet Donglin." Kenangan itu tetap ada di mata King Sui. Ada sedikit rasa melankolis saat dia dengan lembut berkata, "Sumu, aku akan pergi bersamamu."
Wang Lin memandang King Sui dan matanya menunjukkan rasa terima kasih. Dia mengangguk. Dia tahu bahwa King Sui khawatir tentang sesuatu yang terjadi padanya di planet Donglin. King Sui memutuskan untuk menemaninya untuk memastikan masalah ini berjalan lancar. Setelah ini, orang-orang yang tersisa mengajukan permintaan mereka. Yang perlu disebutkan adalah Su Ting dan Namong Han mengajukan permintaan yang sama. Mereka meminta untuk memasuki paviliun harta karun untuk mempelajari mantra surgawi. Setelah semua orang mendapatkan hadiahnya, pemberian surgawi berakhir. Saat itu berakhir, tawa Master Flame Spark bergema. Dia melayang di atas sajadahnya dan melambaikan lengan bajunya. Matanya bersinar dan dia berteriak, "Rekan kultivator, bantu saya membuka jalan menuju sistem bintang aliansi. Perang akan segera dimulai." Bab 882, Penghalang Spasial, terbuka. Master Flame Spark melayang di udara saat kedua tangannya membentuk segel dan semburan cahaya hitam keluar dari dahinya. Setelah cahaya hitam ini muncul, mereka dengan cepat tumbuh menjadi pecahan sebuah benua. Puluhan pecahan langit langsung menutupi langit dan menciptakan tekanan yang tak terbayangkan. Hal ini membuat setiap kultivator di kuil surgawi guntur mengaktifkan kultivasi mereka untuk menahan tekanan. Sekilas, langit tampak seperti terbelah. Sinar cahaya masuk dari celah di persimpangan pecahan itu. Ketika semua penggarap di sistem bintang Alheaven melihat ini, pikiran mereka bergetar dan darah mereka mulai mendidih. Mata Master Flame Spark mengungkapkan kebencian yang telah dia sembunyikan selama puluhan ribu tahun. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuka lengannya. Saat pecahannya berputar, suara gemuruh datang dari langit. Suara ini sangat kuat dan menyebabkan dunia berubah warna. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit. Pada saat ini, saat lengan Master Flame Spark bergerak, lengan itu mulai berputar perlahan. Awalnya lambat dan lambat laun menjadi lebih cepat. Suara siulan tiba-tiba mulai menyebar lebih jauh dan ayah. Itu menembus kuil surgawi guntur sampai semua daerah sekitarnya bisa mendengarnya. Saat pecahan-pecahan ini berputar di sekitar pusatnya, sebuah pusaran muncul di langit. Pusaran ini sangat dahsyat dan membentuk badai. Saat suara gemuruh dan siulan terus berlanjut, hal itu menciptakan pemandangan yang menggemparkan. Awan di langit menghilang seperti orang gila. Langit berbintang tampak seolah-olah dirobek oleh sepasang tangan raksasa. Pusaran yang dibentuk oleh tangan raksasa itu sangat terang di langit berbintang. Pusaran itu meluas hingga menutupi seluruh langit di atas kuil surgawi guntur. Pusaran ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Kekuatan ini akan langsung membunuh seorang penggarap Nirvana Skrier. Bahkan para penggarap pembersih nirwana pun tidak akan bisa bertahan lama di sana. Seiring berjalannya waktu, kekuatan ini menjadi semakin kuat dan terus berkumpul di kedalaman pusaran. Suara letupan yang menggemparkan bumi terus bergema dari dalam pusaran. Suara ini seperti detak jantung para penggarap. Setiap kali suara ini muncul, itu akan mengguncang pikiran para penggarap di sini seolah-olah ada palu raksasa yang menggedor dada mereka. Mereka bukan satu-satunya. Hampir semua penggarap di Alheaven Star System samar-samar bisa mendengar suaranya. Setiap kali suara ini bergema, riak yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di langit dan menyebar tanpa henti. Saat pusaran itu semakin membesar, suara yang berasal dari pusaran itu menjadi sangat keras. Ini bisa dibandingkan dengan guntur.
Suara yang kuat ini adalah kekuatan ekstrim yang menghantam penghalang spasial. Rambut putih guru Flamespark tergerai dan dia berteriak, "Rekan kultivator, bantu saya." Mata monster-monster tua di atas sajadah semuanya bersinar terang, termasuk mata Dewa Darah. Mereka semua terbang ke udara dan duduk sebelum menampilkan berbagai mantra mereka. Mantra ini memasuki pusaran, menyebabkan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Suara letupan menjadi lebih intens dan gaya rotasi telah mencapai batasnya. Kekuatannya seperti bor tajam yang terus-menerus menusuk kekosongan, mencoba melakukan terobosan. Tangan Master Flamespark membentuk segel dan dia berteriak, "Kekuatan alam guntur." Binatang guntur muncul dari lusinan pecahan. Mereka mengaum sebelum berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu ke tengah pusaran. Ledakan. Langit bergetar dan pusarannya meluas sambil terus berputar. Aura dingin datang dari pusaran tersebut. Monster-monster tua di sekitarnya semuanya membentuk segel. Mata Li Yunzi berbinar dan dia bergegas keluar. Tangan kanannya memancarkan cahaya putih saat dia langsung menuju pusaran. Terdengar suara keras yang terdengar seperti cermin pecah. Tubuh Li Yunzi bergetar, wajahnya menjadi pucat, dan dia mundur. Nenek moyang keluarga Sengong keluar. Dia menamparkan keningnya dan sebuah bendera kecil berkibar. Ada kilatan cahaya saat terbang ke pusaran. Suara pecahan cermin terdengar lagi. Dewa Darah diselimuti cahaya darah dan bergegas menuju pusaran dengan tinjunya di depannya. Pukulan ini memancarkan cahaya merah yang tajam dan menembus pusaran. Nenek moyang keluarga Xian dan pria bernama Gong Sun melangkah maju. Setelah itu, berbagai monster tua menyerang. Untuk sesaat, pusarannya mulai semakin membesar dan suara ledakan tak ada habisnya. Pada akhirnya, Master Flamespark menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan darah esensi. Darah berubah menjadi kabut darah dan menyatu dengan dunia. Mata Master Flamespark memerah saat dia berteriak, "Tanah alam surgawi, buka langit dan belah bumi." Berbagai sosok ilusi muncul di atas lusinan pecahan yang menciptakan pusaran raksasa. Sosok ilusi ini adalah jiwa yang disegel di dalam pecahan oleh Master Flamespark. Setelah muncul, mereka langsung memasuki pusaran dan menyatu. Pada saat ini, kekuatan yang tak terbayangkan muncul. Yang paling menakutkan adalah ada jejak Chi Realem di dalam kekuatan itu. Jejak Chi Realem ini berasal dari Dewa Langit King Sui. Petir merah yang mengandung kekuatan Chi Realem menusuk ke dalam pusaran dengan dukungan kekuatan yang tak terbayangkan ini. Ledakan. Seluruh kuil surgawi guntur bergetar, langit berubah warna, dan awan terhempas. Semua penggarap di sistem bintang seluruh langit melihat pemandangan batu transmisi suara yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Pusaran di langit tiba-tiba bergetar dan retakan kecil terkoyak dengan paksa. Saat retakan itu muncul, retakan itu dengan cepat menyebar, dan dalam sekejap lebarnya lebih dari 100 kaki. Itu seperti bekas luka yang membuat hatimu bergetar. Angin puyuh hitam bergerak di sekitar tepi retakan. Butuh begitu banyak upaya untuk membuka celah penghalang spasial pada sistem bintang aliansi. Jadi bagaimana Master Flamespark bisa membiarkannya menutup? Dia sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Matanya merah dan wajahnya menunjukkan ekspresi ganas. Tangan kanannya membentuk segel saat dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Pegang surga." Di dalam pusaran,
salah satu pecahan tiba-tiba menyusut dan langsung menutup celah tersebut. Kemudian pecahan itu segera membesar. Terdengar suara gemuruh yang keras saat retakan tersebut terpaksa tetap terbuka oleh pecahan tersebut. Namun, retakan penghalang spasial memiliki kekuatan yang tidak dapat dilawan oleh seorang kultivator pun. Fragmen itu segera hancur dan roboh. Namun, keruntuhannya berhasil menghentikan penutupan retakan tersebut. Semakin banyak pecahan yang masuk ke dalam celah tersebut untuk mencegahnya menutup, dan pada akhirnya retakan tersebut perlahan-lahan kehilangan kemampuannya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Semakin banyak pecahan yang masuk, retakan itu tanpa ampun terkoyak dan semakin melebar. Itu melebar 1000 kaki. Pada saat ini, para penggarap di kuil surgawi Guntur semuanya bersemangat. Bukan hanya mereka, tapi semua penggarap di sistem bintang seluruh langit melihat hal ini, dan niat membunuh memenuhi sistem bintang seluruh langit. Di luar kuil surgawi Guntur, pasukan di keempat sisi memandang ke atas dan menatap celah di atas mereka. Sebuah aura yang bukan milik sistem bintang seluruh langit dan yang sangat dikenal oleh Wang Lin berasal dari celah tersebut. Aura ini adalah aura sistem bintang aliansi. Bintang terang yang sangat dikenal Wang Lin muncul di celah itu. Namun, pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba datang dari celah tersebut. Raungan ini sangat kuat dan membentuk gelombang kejut. Itu seperti suara gemuruh dari zaman kuno. Sebuah tangan besar keluar dari celah dan meraih salah satu pecahannya. Itu diperas dengan kejam dan pecahannya hancur. Itu bukan dewa kuno. Mata Wang Lin menyipit. Dia tidak merasakan aura dewa kuno dari tangan raksasa itu. Tangan raksasa itu tidak berhenti. Ia menjangkau dan dengan cepat bergerak dan hendak menutup celah setinggi 1000 kaki ini. Namun, pada saat ini, sosok samar diam-diam muncul di luar celah. Angka ini sangat aneh ketika muncul, seolah-olah ia telah memaksakan dirinya untuk ada di depan mata semua orang. Saat Wang Lin melihat sosok ini, pikirannya bergetar. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ada kilatan rasa dingin di mata King Sui. Sosok kabur yang muncul adalah orang yang menghentikan pertarungan antara King Sui dan Dewa Darah. Dia muncul dengan cara yang aneh dan tanpa ampun menunjuk ke tangan raksasa itu. Gelombang kuat sumber energi asal meletus. Ketika Wang Lin melihat ini, dia merasakan teror di benaknya. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini membeku dan hanya jari itu yang tetap bergerak. Jari itu mendarat di lengan raksasa yang keluar dari celah. Lengan raksasa itu segera roboh dan kembali menjadi sumber energi asal. Engkau telah membuka penghalang spasial dan melanggar hukum alam surgawi kuno, sebuah suara yang kuat datang dari celah itu. Jaraknya menjadi semakin jauh hingga akhirnya menghilang. Orang tua ini ingin melihat apakah alam surgawi kuno benar-benar ada atau tidak. Kata sebuah suara hantu. Itu tenang, tapi mengandung kekuatan penguasa tertinggi. Sistem bintang aliansi, Wang Lin melihat ke langit berbintang yang familiar di sisi lain celah dan merenung dalam diam. Dia telah meninggalkan planet Suzaku sejak lama. Bab 883. Planet Donglin. Saat jalan menuju Alliance Star System dibuka, retakan itu tiba-tiba terbuka. Itu dengan cepat meluas melintasi langit berbintang. Pada saat ini, semua penggarap di sistem bintang seluruh langit memperhatikan dengan cermat. Tatapan serakah datang dari setiap planet budidaya di sistem bintang seluruh langit.
Seolah-olah tatapan itu dapat menembus batu transmisi suara dan langsung memasuki sistem bintang aliansi. Pertempuran antara sistem bintang seluruh langit dan sistem bintang aliansi dimulai. Master Flamespark tersenyum ketika seruannya bergema di seluruh sistem bintang seluruh langit. Suara Master Flamespark tiba-tiba bergema, pasukan budidaya besar dari timur, selatan, barat, dan utara, membantai jalanmu menuju sistem bintang aliansi. Dalam 3 hari, ambil 3 planet budidaya untuk digunakan sistem bintang seluruh langit kita sebagai basis. Saat suaranya bergema, pasukan 10.000 pembudidaya di sisi timur kuil surgawi Guntur diam-diam mendongak. Di bawah komando pria berbaju besi, semuanya menyerbu ke arah retakan seperti meteor. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menyerang sistem bintang aliansi. Ada juga 10.000 petani di sisi utara yang mulai bergerak. Tentara di sisi barat dan selatan juga mengikuti. Langit ditutupi energi pedang saat para penggarap membantai mereka menuju sistem bintang aliansi. Guntur Surgawi, Wakil Guntur Surgawi, dan 108 benda langit. Kalian semua, ambil bendera komando kalian sendiri dan masuki sistem bintang aliansi. Di dalam kuil surgawi Guntur, 108 makhluk surgawi segera menyerbu menuju celah di langit seperti Guntur. Niat membunuh yang kuat dengan cepat memenuhi area tersebut. Membunuh. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tapi itu menyebabkan niat pertempuran para penggarap di sekitarnya mencapai puncaknya. Alhaven Star System, buka array transfer besar. Saat Master Flamespark berteriak, batu transmisi suara di semua planet budidaya runtuh, membentuk susunan transfer yang besar. Satu demi satu, para kultivator masuk ke dalam susunan transfer di bawah pemimpin leluhur mereka. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di sebelah celah sistem bintang aliansi. Saat mereka muncul, mereka segera masuk ke dalam celah. Mata mereka dipenuhi keserakahan. Ketika semakin banyak pembudidaya memasuki sistem bintang aliansi, sebuah bencana perlahan dimulai. Saat Master Flamespark tersenyum, dia melangkah ke celah dan tiba di Alliance Star System. Saat dia tiba, wajahnya menunjukkan kebencian yang mengerikan. Zhong Xuanxi, orang tua ini sudah kembali. Retakan setinggi 10.000 kaki muncul di sisi barat Alliance Star System dan menimbulkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sana dan memenuhi langit. Ini adalah pertarungan antara dua sistem bintang, tidak ada perbedaan antara baik dan jahat. Di kejauhan, pasukan budidaya sedang lewat. Mereka baru saja menerima persetujuan untuk menjadi negara budidaya peringkat 6. Mereka akan menuju ke planet budidaya yang ditunjuk untuk mendirikan negara budidaya mereka. Adegan di depan mereka menyebabkan ekspresi para penggarap sistem bintang aliansi berubah drastis. Pemimpinnya adalah seorang pria paruh baya. Ekspresinya suram dan dia berteriak tanpa ragu-ragu, menyebar. Semuanya, mundurlah sendiri ke planet Suanting. Lalu dia segera mundur. Ekspresi para penggarap aliansi semuanya berubah. Tetapi meski mata mereka suram, tidak ada sedikit pun kepanikan di dalamnya. Inilah perbedaan mendasar antara aliansi dan para penggarap Alhaven. Di Alliance Star System, pembantaian adalah hal yang terlalu biasa. Mereka yang bisa bertahan sampai sekarang telah melalui banyak hal. Tak satu pun dari mereka yang tidak licik seperti rubah dan sangat licik. Pada saat ini, meski mata mereka suram, mereka juga tenang. Tanpa memerlukan perintah pria paruh B,
Ayah, mereka semua sudah lama berhenti dan menyebar dengan cepat. Setiap kultivator melarikan diri sendiri tanpa mempedulikan kelangsungan hidup yang lain. Bahkan ada beberapa pembudidaya yang matanya berbinar saat melarikan diri. Mereka berharap untuk memikat beberapa pengejar dan membunuh mereka demi harta mereka. Segala macam rencana berbahaya terlintas di kepala mereka. Para penggarap Alhaven belum terorganisir. Beberapa dari mereka memperhatikan hal ini dan dengan cepat mengejar para penggarap aliansi. Salah satu penggarap Alhaven dengan cepat menggunakan mantra sambil mengejar, menyebabkan penggarap aliansi yang melarikan diri mengeluarkan seteguk besar darah. Penggarap aliansi menjadi putus asa, bahkan kecepatannya melambat dan matanya dipenuhi keputusasaan. Saat penggarap Alhaven tertawa, dia mengambil langkah maju dan mendekati penggarap aliansi. Namun, saat dia mendekat, keputusasaan menghilang dari mata penggarap aliansi. Sebaliknya, penggarap aliansi mencibir dan membalas. Setelah suara letupan terdengar, erangan menyedihkan terdengar. Pada akhirnya, itu adalah penggarap aliansi yang dengan cepat terbang ke kejauhan dengan tas di tangannya. Di belakangnya, tubuh kultivator Alhaven roboh dan menghilang. Adegan ini juga terulang pada pengejar lainnya. Wang Lin melihat para penggarap memasuki celah, tapi dia tidak bergerak. Orang tua Siang melihat ke celah itu dan menunjukkan tatapan dingin. Tubuhnya berkedip dan mendarat di alun-alun dan dia berkata kepada Wang Lin, "Sumu, ikuti aku. Dengan keadaanmu sekarang, aku kira kamu tidak akan mau berpartisipasi dalam gelombang pertama." Saat dia berbicara, awan muncul di bawah kakinya dan dia terbang ke kejauhan. Mata Wang Lin tenang. Ini benar bahkan tanpa masalah dengan Li Muan. Dia bukan orang pertama yang masuk. Dalam pertarungan antara dua sistem bintang ini, dia harus tetap berhati-hati. Ketika dia melihat kembali ke King Sui berdiri dan tiba di sebelah Wang Lin. Dia membawa Wang Lin dan mengikuti orang tua Siang. Ketika Li Yunzi melihat ini, dia sedikit ragu. Kemudian pandangannya kembali ke celah di atas. Budidaya orang tua Siang sangat kuat, jadi jelas dia cepat. Dalam beberapa langkah, dia meninggalkan kuil surgawi guntur dan menuju ke wilayah timur. King Sui dengan santai mengikuti di belakang. Ada angin hitam di sekitar Wang Lin, jadi dia tidak lambat sama sekali. Di tengah jalan, Pak Tua Siang tidak berbicara sama sekali. Hanya setelah beberapa hari ketika mereka mendekati planet Donglin barulah dia membuka mulutnya. "Sumu, tidak mudah bagimu untuk mencapai tingkat kultivasimu saat ini. Anda harus memastikan semuanya sepadan. Terlebih lagi, saya tidak sepenuhnya yakin leluhur saya akan membantu Anda. Jadi Anda harus bersiap-siap." Wang Lin dengan tenang berkata, "Junior mengerti." Ketika Pak Tua Siang mendengar ini, dia tidak lagi berbicara. Planet Donglin adalah keberadaan yang sangat misterius di sistem bintang seluruh langit. Planet ini tidak berada pada lokasi tetap dan terus berpindah. Saat lelaki tua Siang terbang, terkadang dia mengeluarkan batu giok merah seolah-olah sedang mencari sesuatu. Pada hari ini di bawah bimbingan orang tua Siang, Wang Lin melihat planet budidaya yang sangat menarik perhatian di kejauhan. Planet ini sangatlah besar, bahkan sedikit lebih besar dari planet Tianyun. Ada banyak lubang besar di planet ini dan warnanya kuning tua. Melihat dari jauh, aura kuat tiba-tiba menekan ke arahnya. Ini adalah tanaman Donglin. Ada lusinan planet budidaya kecil yang perlahan berputar mengelilinginya. Kadang-kadang,
Kilatan cahaya pembatas datang dari planet Donglin. Jelas sekali bahwa ada pembatasan yang sangat kuat di sana. Jika seseorang masuk tanpa metode untuk menerobos, mereka pasti akan mati. Tangan kanan orang tua Siang membentuk segel dan menunjuk. Salah satu planet kecil di sekitar planet Donglin meninggalkan porosnya dan terbang menuju orang tua Siang. Saat mendekat, ada kilatan cahaya. Dan susunan transfer terbentuk. Penguasa langit King Sui, Sumu, ikuti aku. Saat dia berbicara, dia melangkah ke dalam susunan transfer. King Sui masuk bersama Wang Lin. Saat ketiganya memasuki susunan transfer, ada kilatan cahaya dan ketiganya menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di planet Donglin. Angin sepoi-sepoi menampakkan bau darah. Seluruh planet menimbulkan rasa kekerasan. Berdiri di planet Donglin, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Aura di sini benar-benar berbeda dari planet budidaya lainnya di sistem bintang seluruh langit. Orang tua Siang tidak membawa mereka ke rumah keluarga. Sebaliknya, dia menyerang ke barat. Di wilayah paling barat yang jaraknya ribuan kilometer terdapat kuburan yang sangat berantakan. Tanah di tanah berwarna merah tua dan mengeluarkan bau darah yang pekat. Anggota tubuh yang terputus tersebar di seluruh area dan burung nasar botak berputar-putar di atasnya. Kadang-kadang mereka turun dan merobek dagingnya. Tatapan mereka tidak menunjukkan rasa takut pada orang lain dan sangat dingin. Semakin dalam, semakin sedikit anggota tubuh yang terputus. Ada kuburan acak-acakan di mana-mana yang padat. Meski ekspresi Wang Lin tenang, hatinya terkejut. Dia telah mengembangkan metode budidaya sekte pemurnian jiwa, jadi dia sangat peka terhadap jiwa. Ada banyak jiwa yang hancur di sini. Bahkan pada masa jayanya, bendera 1 miliar jiwa memiliki jiwa yang jauh lebih sedikit daripada tempat ini. Jika aku menyerap jiwa di sini, aku akan bisa menyiapkan bendera jiwa dalam sekejap. Wang Lin melihat sekeliling dan merenung dalam diam. Wilayah paling barat di planet Donglin dilarang dan orang luar tidak diizinkan masuk. Disinilah salah satu leluhur keluarga Siang terakhir berkultivasi dengan pintu tertutup. Suara orang tua Siang tenang, tapi ada rasa hormat yang besar dalam suaranya. King Sui sedikit mengernyit saat dia melihat sekeliling, tapi dia tidak berbicara. Saat mereka bergerak maju, mereka bertiga secara bertahap memasuki kedalaman kuburan ini. Tanah telah berubah dari merah tua menjadi hitam seluruhnya. Tanahnya hitam dan tidak ada jejak vitalitas. Ini seperti tanah orang mati di mana vitalitas harus ditekan sepenuhnya. Sambil berdiri di sini, Wang Lin langsung merasa sangat lemah, seolah bumi menyerap vitalitasnya. Jika dia tinggal di sini terlalu lama, kemungkinan besar semua vitalitasnya akan hilang. Tidak ada bangunan di bumi hitam ini, hanya tanah datar. Namun, ada sesuatu yang membuat hati Wang Lin bergetar. Seolah-olah ada aura kematian yang cukup kuat untuk membunuh langit yang tersembunyi di bawah tanah. Orang tua Siang menarik napas dalam-dalam. Dia mengungkapkan ekspresi yang sangat hormat dan berkata, anggota keluarga Siang, Siang Yundong meminta untuk bertemu dengan leluhur. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.